Kita akan masuk ke informasi mengenai masyarakat semakin suka berutang ke pinjaman online alias pinjol. Dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat ada kenaikan jumlah pinjaman melalui pinjol dan angkanya mencapai 72,03 triliun rupiah. Apakah ini pemirsa menjadi petanda baik atau justru menjadi kabar buruk? Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, ada Mas Nailul Huda di sana. Selamat pagi Mas Nailul Huda. Selamat pagi, Mas. Iya, Mas, bagaimana Anda melihat lonjakan besar pengajuan pinjaman online di tanah air ini? Artinya masyarakat Indonesia makin gemar berhutang. Apakah ini peluang atau sebuah ancaman? Iya, yang pertama tentu kita melihat ini sebuah, ya bisa dibilang permintaan untuk pembiayaan itu kan juga cukup tinggi gitu kan. Tapi memang sebagian besar masyarakat kita masih belum bankable. Artinya ketika meminjam di pinjaman formal seperti perbankan, itu mereka masih kesulitan. Nah, mereka pasti akan mencari pembiayaan alternatif. Nah, ini yang saya lihat mereka akhirnya larinya ke pinjaman online yang fintech P2P lending. Nah, ini yang kalau saya lihat sebenarnya selama mereka minjam di platform yang legal dan resmi ya. Nah, ini mereka nampaknya ya memang butuh pembiayaan. Ya, mereka kan pasti kan banyak ya keperluannya ya. Bisa untuk mereka memenuhi kebutuhan dan sebagainya, yang saya rasa itu mereka ya bisa dibilang larinya ke pinjaman online ketika perbankan tidak mau menampung mereka. Nah, ini yang saya lihat dari fenomena melonjaknya pinjaman online yang legal lah, yang ditetapkan oleh OJK. Iya Mas Nailul, tapi kalau dari analisa Anda, apakah memang masyarakat ini melakukan pinjaman online untuk kebutuhan hidup atau banyak juga yang buat gaya hidup? Ya, kalau kita lihat Mbak, sebenarnya melonjak tajam ini ada kaitannya dengan memang daya beli ya, daya beli masyarakat. Kemudian kita melihat juga banyak sekali ya PHK dan sebagainya. Nah, mungkin ini salah satunya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena kalau kita lihat Mbak, sebenarnya kan di sini kan 70% kan memang masih relatif masih untuk konsumtif gitu kan. Artinya mereka digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif lah. Nah, mereka ini kalau bisa saya bilang memang banyak yang terutama yang anak muda ya. Anak muda ini eh, memang masih banyak yang mereka menggunakannya untuk memenuhi keinginan ataupun memenuhi gaya hidup dan sebagainya. Nah, ini yang saya rasa harus diwaspadai adalah peminjam muda ini, karena kalau kita lihat peminjam muda ini kan dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh fintech P2P lending, ini akan cukup berbahaya ke depannya karena mereka ketika pendapatannya belum cukup, bahkan ada yang belum berpendapatan, ini mereka bisa menimbulkan gagal bayar yang cukup tinggi ke depan. Jadi mereka, kalau bisa saya bilang, kalau untuk anak muda cukup diwaspadai, tapi kalau memang mereka untuk ya memenuhi kebutuhan hidup karena mereka terhimpit kebutuhan yang semakin naik dan sebagainya, saya rasa itu mereka sangat wajar sekali ketika ditolak oleh perbankan, mereka larinya ke pinjaman online atau fintech P2P lending. Iya. Tadi Mas Nailul menggarisbawahi sedikit terkait dengan turunnya daya beli masyarakat. Ini dampaknya bagi masyarakat dan pengusaha apa ini, deflasi ini? Ya, tentu dari sisi masyarakat ketika deflasi terjadi ya Mas ya, artinya kan permintaan dari sisi konsumen atau sisi masyarakat itu relatif menurun. Nah, kita kan melihat faktor deflasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor permintaan gitu kan. Nah, ketika faktor permintaan itu menurun, otomatis sebenarnya dari sisi masyarakat, misalkan dari sisi penjual untuk UMKM misalkan, itu pasti akan mengalami uh, penurunan permintaan signifikan dan pendapatannya juga akan menurun gitu. Nah, ini yang memang banyak membuat masyarakat akhirnya uh, mencoba untuk mencari pembiayaan alternatif. Sebenarnya bukan hanya di pinjaman online, tapi ada di pinjaman online fintech P2P lending ya, tapi juga ada di pinjaman online yang dia sifatnya KTA online ataupun kita sebut sebagai BNPL. Nah, ini juga mengalami kenaikan sebenarnya. Nah, ini yang saya lihat ternyata dari kedua pinjaman online ini mereka
mengalami kenaikan di saat daya beli yang sedang menurun. Nah, bagi pengusaha pun sebenarnya ketika daya beli menurun mereka dirugikan karena tadi permintaan yang berkurang, otomatis pendapatan mereka juga akan berkurang. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya ada kaitannya dengan pinjaman online karena kalau kita lihat masih banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa di-reach oleh perbankan untuk masalah pembiayaan. Makanya mereka mencari pembiayaan alternatif, salah satunya dari pinjaman online, baik fintech peer-to-peer lending ataupun BNPL. Tapi bukannya eh, menurunnya daya beli masyarakat ini sudah terjadi sejak pandemi COVID lalu dan banyak Ya, pinjaman-pinjaman atau kredit yang akhirnya macet, Mas? ya, kalau kita lihat memang penurunan di permintaan ya, penurunan permintaan ini memang terjadi di COVID juga. Nah, tapi masalahnya ketika COVID-19 itu kalau kita lihat data itu justru meningkat untuk penyaluran fintech peer-to-peer lending ataupun BNPL. BNPL saat itu belum booming ya. Fintech peer-to-peer lending itu kalau lihat data ketika COVID itu dia meningkat. Karena kalau kita lihat tren datanya Mas, ketika memang dari satu sisi daya beli menurun, kemudian dari sisi pendapatan mereka menurun, mereka pasti akan mencari sumber pembiayaan alternatif. Nah, kalau kita lihat data juga, sebenarnya mereka bisa saja sebenarnya menghutang kepada keluarga. Nah, memang tren menghutang ke keluarga ini cukup marak terjadi sebelum adanya fintech P2P lending. Nah, tapi kalau kita lihat data dari fintech, sekarang mereka trennya menurun untuk meminjam ke keluarga ataupun individu. Nah, mereka larinya kepada pinjaman menggunakan handphone. Nah, yang nggak kita inginkan adalah sebenarnya ketika mereka meminjam menggunakan handphone ataupun device ya, smartphone device, mereka uh, meminjam kepada pinjaman online yang ilegal. Nah, ini yang terus kita perangi sebenarnya Mas untuk dia agar tidak meminjam di pinjaman online yang ilegal ataupun tidak resmi. Ya, ini yang saya rasa kalau kita lihat data, sekali lagi kalau kita lihat data, memang ada kecenderungan ketika ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, ketika terjadi deflasi dan sebagainya, ketika terjadi penurunan permintaan dan penurunan pendapatan, mereka memang larinya ke pembiayaan alternatif seperti pembiayaan fintech B2B lending, ya. Dan yang kita harapkan adalah mereka masuknya ke yang legal, bukan yang ilegal. Oke, nah Mas Nailul, kalau angka pinjaman online ini semakin meningkat di bulan-bulan depannya, apakah ini akan menjadi pertanda daya beli akan semakin meningkat atau malah jadi makin buruk karena kreditnya macet ke depannya? Ya, ini yang kita khawatirkan sebenarnya ketika fintech peer-to-peer lending itu memang masih mudah sekali untuk di apply gitu kan. Mereka banyak ya bisa kita bilang belum seketat perbankan lah dalam hal menyalurkan pendanaan. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah kedepannya ketika terjadi pendapatan masyarakat semakin turun, daya beli semakin melemah dan sebagainya, yang dikhawatirkan adalah adanya lonjakan untuk nilai gagal bayar. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah sampaikan bahwa ini perlu ketika terjadi lonjakan permintaan perlu untuk pengetatan lagi dalam hal penyaluran pendanaan. Karena kalau kita lihat sebenarnya ketika di awal COVID, ketika terjadi lonjakan permintaan pembiayaan fintech peer-to-peer lending untuk beberapa bulan ke depan atau sekitar jatuh tempo mereka lah ya. Ini mereka banyak mengalami kegagalan. Jadi NPL-nya ataupun TWP 90-nya mereka berpotensi bisa meningkat. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika terjadi lonjakan permintaan. Nah, memang kita sampaikan pada saat itu ada perubahan-perubahan yang bisa mengetatkan pembiayaan lagi gitu kan. Jangan sampai pembiayaan ini di misalkan ya salah satunya dia itu banyak digunakan oleh pemuda ataupun anak muda lah ya yang dia berumur 18 tahun ke bawah gitu. Kita melihat sebenarnya pemuda 19 tahun, 18 tahun ke bawah itu mereka bisa meminjam di pinjaman online karena berbasiskan modal KTP saja. Nah, ini yang nggak kita inginkan sebenarnya. Dan ini sudah kita sampaikan di tahun 2022 mengenai potensi yang muda ini yang gagal bayar karena kalau kita lihat trennya memang ada arah yang dia
anak muda di bawah 19 tahun yang sudah punya KTP, yang dia belum berpendapatan ataupun kalau pendapatan pun dia pendapatannya belum cukup, mereka meminjam cukup banyak dan gagal bayar tinggi. Nah, ini yang sudah kita sampaikan ke OJK, ada potensi-potensi ketika ini dilakukan secara jor-joran, secara tidak prudent untuk penyaluran pembiayaan, saya rasa ini akan menimbulkan potensi untuk dia gagal bayar yang cukup tinggi, terutama untuk yang dia generasi muda. Dan ini sudah juga menjalar kepada anak muda yang umurnya 19 sampai 24 tahun. Ya, tapi Mas di sisi lain dari peningkatan pinjaman online ini, apakah ini mencerminkan tren positif yang terjadi di industri fintech? Ya, kalau kita lihat secara industri, memang ini sebagai tren positif ya. Artinya memang kalau kita lihat kan di fintech P2P lending itu adalah sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang memang tidak bisa reachable terhadap perbankan, tidak bisa mereka dijangkau oleh perbankan, atau kalau bisa kita bilang sebenarnya unbankable gitu kan. Nah, atau underbank. Nah, ketika mereka unbankable atau underbank, mereka ketika membutuhkan pembiayaan, mereka biasanya larinya kepada rentenir, kepada individu dan sebagainya. Nah, ini yang nggak kita inginkan sebenarnya ketika mereka butuh pembiayaan, larinya adalah ke pembiayaan yang sifatnya ilegal. Nah, ini yang kita dorong bahwa harus hadir pembiayaan alternatif, salah satunya melalui fintech P2P lending. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi jembatan sebenarnya untuk masyarakat ini bisa meminjam ke perbankan. Ketika mereka sudah bisa memenuhi kewajiban di fintech P2P lending, mereka harusnya bisa mengukur kemampuan pembayaran mereka sehingga mereka harusnya reachable terhadap perbankan ataupun mereka bisa berpindah dari unbankable menjadi bankable melalui fintech P2P lending. Nah, ini yang kita harapkan ada proses transisi tersebut. Jadi ini yang kita harapkan Mas, kita semua sebenarnya ya bisa dibilang ketika industri ini meningkat, kita harapkan industri ini bisa menjadi jembatan bagi masyarakat yang dari unbankable menjadi bankable. Oke, nah langkah dari pemerintah nih Mas yang real begitu ya supaya menjaga regulasi dari pinjol agar tetap bisa on track, tidak ada yang banyak ilegal agar masyarakat ini juga tidak kecelek gitu ketika melakukan pinjaman online. Seperti apa ke depannya? Ya, kita tentu harus kampanye ya, harus kampanye mengenai fintech P2P lending ataupun pinjaman online yang dia legal. Ini masa OJK juga itu memang terus kampanye untuk pinjaman online yang legal ini karena masih banyak sekali terdapat banyak sekali mereka ini yang dia terjerat pinjaman online yang ilegal. Nah, ini kampanye dari sisi kesadaran masyarakat itu menjadi hal yang utama dan ini memang jangka pendek dan jangka pendek, menengah dan panjang itu harus dilakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi pemerintahnya, ini mereka harus bisa menyisir mana sih platform-platform, mana sih website-website yang dia terindikasi dia pinjaman online dan dia belum mengurus izin ke OJK. Nah, ini yang harus kita dorong pemerintah bisa menghalau lah dari sisi serangan dari platform ataupun dari website kepada masyarakat. Masyarakat jangan sampai nih mengetahui bahwa ada pinjaman online nih tapi dia ternyata masih ilegal dan sebagainya. Nah, ini yang harus dibatasin informasinya melalui apa? Melalui biasanya mereka itu ketika online yang ilegal ya, pinjaman online yang ilegal ini dia biasanya mengiklankan di platform-platform media sosial seperti beberapa di YouTube, ada di Twitter, X ya sekarang ya, ada di Instagram dan sebagainya. Nah, memang tugas pemerintah adalah untuk membatasi informasi mengenai pinjaman online yang ilegal. Nah, yang kedua adalah memang kita harus bisa melihat karakteristik dari peminjam kita, terutama yang dia masih usia muda, yang memang mereka membutuhkan pembiayaan, kemudian apakah mereka dari sisi pendapatan seperti apa, karena karakteristik ini penting juga gitu kan bagi industri. Nah, industri ini juga harus menyesuaikan dengan karakteristik peminjam yang memang sudah prudent ataupun sudah approve lah kalau mereka meminjam pinjaman online di pinjol online yang legal. Nah, ini saya rasa sih sebenarnya
dukungan pemerintah, kemudian ada peran dari industri, ada peran dari media seperti Metro TV, dan memang peran dari masyarakat sipil itu perlu untuk bersama-sama kita memerangi pinjaman online yang ilegal. Baik, Mas. Jadi kita harus melihat kenyataan masyarakat Indonesia yang suka berhutang ini Ya. sebagai suatu potensi sekaligus solusi bagi masyarakat yang tidak bankable atau tidak punya akses ke bank dan juga tetap memitigasi kemungkinan risiko ini. Terima kasih Mas Nailul Huda telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.